Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Bangga sebagai Katolik. Tidak sedikit umat mengatakan, saya bangga sebagai Katolik. Mungkin juga para pendengar sekalian pernah mengatakan, saya bangga sebagai Katolik. Alasan yang diberikan antara lain, hierarki gereja Katolik begitu kokoh kuat. Ada koordinasi, komunikasi, kerjasama yang rapi. Alasan yang lain, Paus yang merupakan pimpinan tertinggi gereja Katolik sering nasihatnya, pendapatnya, ide-idenya menjadi referensi bagi tokoh-tokoh dunia, baik tokoh politik maupun tokoh-tokoh agama serta tokoh yang lain. Alasan yang lain, ada yang mengatakan bahwa agama Katolik masih yang terbesar di seluruh dunia ditinjau dari jumlah umatnya. Apalagi katanya gereja Katolik begitu besar-besar dengan megah dan kokoh kuat. Kalau ini alasan kebanggaan, boleh-boleh saja, tetapi bukan itu sebenarnya yang membuat kita bangga sebagai umat Katolik. Kita bangga sebagai umat Katolik bukan karena apa yang datang dari luar atau apa yang kita terima dari gereja Katolik. Karena kalau itu patokannya, nanti sejauh kita menerima baik materi mungkin, atau jasmani mungkin, atau bantuan mungkin, atau pelayanan rohani yang lain, kalau sebatas itu membuat kita bangga, maka ketika itu ada, kita senang. Ketika itu tidak ada, mungkin kita langsung merasa kecewa, merasa stres. Begini rupanya gereja Katolik tidak peduli. Nah, bukan itu yang kita harapkan untuk menunjukkan rasa bangga sebagai Katolik. Kita bangga sebagai Katolik karena apa? Karena saya masih mampu berbuat sesuatu, memberi sesuatu kepada gereja Katolik. Yang pertama. Yang kedua, saya bangga menjadi Katolik karena saya merasa bagian dari gereja Katolik dalam rangka menyebarkan misi gereja Katolik ke seluruh dunia, secara khusus di mana saya tinggal dan berada. Apa itu misi gereja Katolik? Yakni menyemaikan ajaran Yesus Kristus. Yang pertama adalah saling mengasihi. Mengasihi tanpa pandang bulu. Mengasihi siapapun tanpa melihat apa suku dan agamanya, apa tingkat pendidikan dan ekonominya. Sebab ketika kita mengasihi, yang paling utama ialah bahwa mereka adalah sahabat dan saudara kita. Yang kedua, yakni saling memaafkan, saling mengampuni. Sebagai manusia, kita kerap menyakiti dan disakiti. Maka sebagai Katolik, kita harus tergerak dengan rela dan ikhlas mau mengampuni orang yang menyakiti kita, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Dan Yesus sendiri juga memaafkan orang yang mencambuk, mencederai dia di jalan sengsaranya. Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Jangan merasa diri paling hebat.
Jangan merasa agama kita paling hebat, paling luar biasa. Jangan juga merasa diri paling tahu segala-galanya, paling kudus. Jangan juga merasa diri paling berjasa. Tetapi kita senantiasa memupuk sikap rendah hati, karena Yesus sendiri pun merendahkan diri bahkan sampai wafat di salib. Yang keempat yakni bersikap lemah lembut dan perkataan. Lemah lembut dalam perkataan artinya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun persaudaraan dan persahabatan. Bukan kata-kata yang mencaci maki, yang menghina, yang mengejek, yang menyebarkan gosip dan berita hoaks. Lemah lembut dalam perbuatan artinya kita mencintai kelemah lembutan, kita mencintai persahabatan dan persaudaraan. Maka kita ataupun gereja Katolik sama sekali tidak mentolerir kekerasan. Maka lawan kekerasan dengan kelemah lembutan. Maka ketika kita menghayati keempat ini, memang masih banyak yang lain, tapi saya sampaikan keempat poin ini. Ketika kita menghayati ini, maka orang akan sampai kepada pengenalan siapa Yesus Kristus yang mengajarkan ini semua. Berat memang menjadi orang Katolik, tetapi dengan bantuan Roh Kudus, yakinlah kita pasti mampu. Tuhan memberkati. Amin.